Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah ya? Sudah bisa diperhatikan jawabannya masing-masing ya, kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan diskusikan hasil diskusi per kelompok ini ya. Jadi tadi kan sudah ditayangkan film Ibu Lili, di mana anaknya yang bernama Agus itu sedang mengalami sakit. Dia sedang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan dan transportasi sebesar 500.000. Namun Ibu Lili baru saja memulai untuk mengumpulkan uang. Jadi di sini kondisinya uangnya belum terkumpul. Dan si Pak Rusli baru saja memulai pekerjaan untuk kontrak melakukan pembangunan selama 4 bulan ke depan. Nah, jadinya uangnya belum bisa dicairkan di awal. Nah, sedangkan anaknya itu sangat-sangat membutuhkan uang untuk melakukan pengobatan. Jadi di sini Ibu Lili sangat terpaksa. Jadi dia harus mengajukan atau melakukan pinjaman atau butuh suntikan dana dari orang lain. Nah, dari hasil diskusi tadi kita bisa menentukan opsi mana yang sebaiknya dipilih untuk melakukan pinjaman. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada beberapa tempat yang memiliki atau membuat atau memungkinkan untuk meminjam uang. Nah, beberapa tempat itu bisa di saudara atau kerabat terdekat, bisa perseorangan atau yang lebih dikenal dengan rentenir. Terus yang ketiga itu ada kelompok simpan pinjam di PKK, di kelompok arisan. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam dan bank pasar. Nah, dari tempat-tempat melakukan peminjaman ini, Bapak dan Ibu kan sudah melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah menentukan beberapa opsi yang akan dipilih untuk melakukan pinjaman. Nah, di sana ada berapa opsi? Ada 4 opsi. Nah, ada 4 opsi ya. Dari cerita Ibu Lili ini dia ada 4 opsi. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, ada yang bisa bantu saya untuk mengajukan pendapatnya? Opsi yang mana saja? Ya, oke, dari Bapak Agus. Silakan Bapak Agus mengutarakan pendapatnya. Jadi dari beberapa opsi sini saya ingin membacakan sebuah opsi, yaitu Ibu Lili bisa datang ke Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di desanya. Jadi di sana Ibu Lili bisa meminjam uang sebesar 500.000, namun pengembaliannya dengan waktu 10 bulan. Jadi per bulan itu dia wajib mengembalikan 50.000 dan ditambah dengan bunga sebesar 10.000. Jadi totalnya 60.000 per bulan, dikali 10 bulan hasilnya 600.000. Oke, terima kasih jawabannya Bapak Agus ya. Jadi ada opsi di mana Ibu Lili bisa mengajukan pinjaman di bank perkreditan rakyat atau di bank pasar, tapi dengan syarat dia juga harus menjadikan sertifikat tanah atau surat kendaraan bermotor sebagai jaminannya. Nah, di sana juga dibebankan bunga sebesar 10.000 untuk setiap bulan selama masa pelunasan. Jadi di sana ada 600.000 total pengembaliannya. Berarti bunganya itu ada 100.000 ya. Bunganya 100.000 yang untuk dibebankan untuk pinjaman uang sebesar 500.000. Nah, dari 4 opsi itu kan ada opsi bank pasar, ada juga kelompok arisan, ada perseorangan, dan juga ada di koperasi. Nah, dari jawaban-jawaban itu menurut Bapak dan Ibu, opsi yang mana yang paling murah untuk kita melakukan pinjaman? Atau yang total pengembaliannya paling rendah dan bunganya juga paling rendah? Baik, dari opsi yang ada di sini, Bu Lili bisa meminjam di koperasi simpan pinjam yang ada di desanya. Jadi di sana Bu Lili dengan meminjam uang 500.000, dia wajib mengembalikan sebanyak 540.000. Jadi bunganya itu sebesar 40.000 untuk pinjaman dengan masa pengembalian selama 12 bulan. Oke. Terima kasih jawabannya Bapak Agus. Untuk teman-teman yang lain bisa berikan tepuk tangan untuk Bapak Agus ya. Oke, jadi memang benar bahwasannya yang paling rendah atau yang paling murah biaya pengembaliannya itu adalah di koperasi, dimana pengembaliannya itu hanya 540.000
Berarti bunga yang dibebankan hanya 40.000 saja untuk 10 bulan ya. Benar, 10 bulan atau 12 bulan tadi? 12 bulan. 12 bulan ya. Berarti itu yang paling murah. Nah, tapi perlu diperhatikan di sana ada syarat utamanya, yaitu harus sebagai anggota koperasi. Tapi di cerita Ibu Lili ini, Ibu Lili tidak sebagai anggota koperasi ya. Jadi Ibu Lili tidak mungkin mengajukan pinjaman di koperasi. Oke, jadi opsi ini tidak bisa dipilih karena Ibu Lili tidak memenuhi syarat. Nah, yang selanjutnya itu ada opsi meminjam pada perseorangan atau rentenir, di mana Ibu Lili bisa saja melakukan pengajuan peminjaman uang tanpa syarat apapun, tanpa dengan jaminan apapun. Tetapi di sini jangka waktu yang diberikan itu sangat pendek. Dia hanya memberi waktu 20 hari dengan biaya perharinya sebesar 30.000. Berarti kalau kita hitung di sana ada 30 dikali 20, berarti ada 600.000 untuk pengembaliannya ya. Dan di muka pun dia uangnya sudah dipotong. Jadi totalnya itu ada 650.000. Tetapi uang yang diterima Bu Lili hanya 450.000. Nah, itu tuh sangat memberatkan ya bagi saya. Perlu kita ketahui bahwa itu adalah opsi terberat untuk melakukan pinjaman. Nah, satu lagi yang mana dari opsi-opsi tersebut yang paling tepat untuk melakukan pinjaman atau mengajukan pinjaman. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau memberikan pendapat atau jawabannya dari kelompoknya? Ya, silakan. Ya, silakan. Bapak Arya, ya silakan untuk mengajukan pendapatnya. Apa jawabannya? Jadi yang paling memungkinkan di sini dengan biaya yang murah dan syaratnya tidak begitu ribet, yaitu di kelompok arisan yang diikuti oleh Ibu Lili. Jadi di sana Ibu Lili hanya wajib membayar sebesar 550.000 dengan tempo waktu 4 bulan. Oke, jadi yang paling mungkin untuk mengajukan pinjaman atau yang paling tepat, yang pinjamannya paling murah juga dengan pengembalian yang tidak terlalu banyak beban bunganya adalah di kelompok arisan. Sekalipun di kelompok arisan ini Bu Lili tidak memenuhi syarat, tapi karena dia bersifat kekeluargaan, adanya kompromi, adanya toleransi, jadi anggota kelompok lainnya berbaik hati untuk memberikan pinjaman sebesar 500.000. Walaupun sebenarnya uang simpanan dari si Ibu Lili atau uang tabungannya itu belum setengah dari jumlah peminjaman uang yang diajukan. Nah, jadi dari cerita Ibu Lili tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebelum mengajukan pinjaman kita harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang pertama itu syarat-syarat sebelum mengajukan pertimbangan. Yang kedua, waktu atau jangka waktu untuk pelunasannya itu. Dan yang ketiga, itu adalah jumlah total pengembaliannya. Ini sangat penting, berapa jumlah bunga yang dibebankan untuk suatu pinjaman. Oke. Nah, selain dari pertimbangan itu, kita juga harus menyesuaikan dengan pendapatan yang kita punya. Berapa pendapatan kita setiap bulannya, apakah itu mampu untuk memenuhi itu, apakah mampu untuk melunasi pinjaman-pinjaman yang sudah diajukan sebelumnya. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, bisa diterima? Bisa ya, cukup bisa dipahami? Bisa, oke, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri dari cerita ini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ya? Oke, dari cerita Ibu Lili tadi, hendaknya Bapak dan Ibu sudah memiliki bayangan atau perencanaan untuk mengajukan hutang yang tepat untuk memilih tempatnya ya. Oke, sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, saya akan memberikan jargon atau yel-yel ya, biar Bapak Ibu ya tetap semangat. Oke, kalau saya bilang uangnya tidak cukup, Bapak dan Ibu menjawabnya dengan diatur dong ya. Oke, kita mulai ya. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya.